Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan tentang modul 2, yaitu pengetahuan pengukuran dan mesin Fries. Anggota kelompok 22 yaitu dengan saya sendiri, Fauzia, NPM 129, Anora, NPM 155, Adiatma, NPM 142, Melinda, NPM 124, Fikri, NPM 131, Rasyid, NPM 161. Kami dari angkatan 21. Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, ada latar belakang, yaitu mesin Fries merupakan salah satu mesin perkakas yang gerak utamanya berputar, yang dirancang untuk berbagai keperluan permainan mulai dari bentuk yang sederhana hingga bentuk yang kompleks. Rumusan masalah yaitu bagaimana cara pengukuran dan pengoperasian mesin Fries. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, praktikan mampu mengetahui prinsip kerja mesin Fries dan dapat memahami menyebutkan bagian-bagian mesin Fries. Selanjutnya, memahami dan membedakan jenis-jenis dari alat ukur. Manfaat yaitu sebagai pedoman dalam pengoperasian mesin Fries, sebagai bahan ajar untuk materi pengukuran dan pengoperasian mesin Fries, sebagai acuan untuk praktikum pengukuran dan pengoperasian mesin Fries. Kemudian selanjutnya adalah landasan teori. Untuk yang pertama ada pengukuran. Pengukuran adalah bagian dari keterampilan proses sains yang merupakan kumpulan informasi baik secara kuantitatif maupun yang kualitatif. Kemudian untuk alat ukur di sini ada dua, yaitu jangka sorong manual dan micrometer screw. Next. Kemudian yang selanjutnya ada mesin Fries. Mesin Fries merupakan salah satu mesin perkakas untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu benda dengan cara mengurangi volume menggunakan pisau Fries sebagai pahat yang menyayat dan berputar pada sumbu mesin. Untuk jenis-jenis mesin Fries dibedakan menjadi tiga, yaitu mesin Fries kolom dan lutut, mesin Fries fixed bed, dan kemudian mesin Fries spesial dengan desain non konvensional. Untuk jenis-jenis pisau dari pisau Fries sendiri ada pisau Fries sisi, pisau Fries muka, pisau Fries alur sisi dan muka, pisau Fries gergaji, pisau Fries pembentuk, dan pisau Fries roda gigi. Next. Kemudian di sini ada gambar dari mesin Fries beserta bagian-bagiannya. Next. Kemudian langkah-langkah dari pengukuran dan penggunaan mesin Fries dapat dilihat pada flowchart di bawah ini. Yang pertama ada mulai, lalu ada studi literatur dan juga studi praktikum. Studi literatur sendiri merupakan tahap pengumpulan data dan informasi melalui buku, jurnal, dan internet. Kemudian ada studi praktikum, merupakan tahap pemahaman mengenai pelaksanaan praktikum seperti dalam penggunaan alat pengukuran mesin Fries, bahan yang diperlukan langkah-langkah sampai pengoperasian mesin Fries. Lalu ada rumusan masalah, yang merupakan maksud dilaksanakannya sebuah praktikum. Ada tujuan praktikum, lalu ada manfaat praktikum untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang, lalu ada alat yang digunakan. Dalam pengukuran terdapat jangka sorong dan micrometer screw. Dalam mesin Fries terdapat mesin Fries, kacamata las, ragum, dan juga mata blok. Selanjutnya ada bahan yang digunakan. Dalam pengukuran kita memakai besi spesimen atau besi cor, lalu untuk mesin Fries sendiri menggunakan papan kayu sebagai benda kerja. Next. Lalu ada SOP, Standard Operating Procedures. Berisikan langkah-langkah tentang proses yang digunakan dalam proses kegiatan. Yang pertama ada pengukuran dengan jangka sorong, yaitu seperti ini, menyiapkan besi spesimen, membuka rahang sampai dengan menjumlahkan skala utama dengan skala minusnya. Kemudian terdapat pengukuran dengan menggunakan micrometer screw, yaitu meletakkan besi putar timbel sampai dengan menjumlahkan skala utama dengan skala minusnya. Next. Kemudian ada mesin Fries, yaitu yang pertama menggunakan alat pelindung diri, menjepit kayu atau benda kerja sampai dengan mematikan mesin. Terdapat peralatan K3. Di mesin Fries sendiri menggunakan kacamata las dan juga baju kerja. Peralatan K3 sendiri digunakan agar terhindar dari kecelakaan kerja. Lalu terdapat pengaplikasian peralatan dan mesin, dan juga ada pengumpulan data, pengolahan data, flow sheet, lalu analisis, kesimpulan, dan selesai. Penjelasan sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya, next. Pengumpulan data ada dari jangka sorong dan juga micrometer screw. Jangka sorong manual ada dari dimensi P1, P2, dan juga panjang-panjangnya dari A sampai E. Lalu dari micrometer screw ada dimensi T. Next. Selanjutnya data kelompok. Yang pertama jangka sorong manual. Perhitungannya yang pertama adalah mean, hasilnya adalah 94,5. Selanjutnya ada median, hasilnya adalah 94,95. Next. Selanjutnya ada range, di mana hasilnya adalah 1,95. Selanjutnya modus, dan hasilnya adalah 94,95. Next. Baik, untuk standar deviasinya, hasilnya adalah 0,836. Next. Selanjutnya yaitu ada data kelompok jangka sorong manual P2. Perhitungannya mean dengan rumus sigma X per N dengan hasil 17,86. Kemudian untuk mediannya, hasilnya 17,86. Untuk range-nya,
yaitu X-max kurangi X-min dengan hasil 0,06. Untuk modus, dengan hasil 17,86. Untuk standar deviasinya, yaitu dengan rumus akar sigma X min X pangkat 2 per N min 1. Dan untuk hasilnya 0,0216. Untuk yang ketiga yaitu micrometers group dengan data dimensi D dengan data A sampai E. Untuk perhitungannya yang pertama ada mean dengan rumus 5x per n hasilnya 14,662. Untuk mediannya hasilnya 14,67. Next. Untuk range di sini x max kurangi x min hasilnya 0,04. Untuk modusnya yaitu 14,67. Next. Untuk standar deviasi di sini mendapatkan hasil 0,0161. Next. 12, 22, dan juga 32. Di sana terdapat panjang milimeter dari datanya. Lalu ada sigma X, berikutnya lalu ada X dari rata-rata dari semua data panjangnya per kelompok, dan juga totalnya. Lalu ada R, yaitu range, jarak dari setiap data, setiap kelompok, dan juga totalnya. Lalu juga ada sigma X kuadrat, atau rata-rata yang dikuadratkan, dan juga ada jumlahnya. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu peta X. Yang pertama yaitu main dengan jarak X bar, sigma X per N dengan hasil 93,174. Selanjutnya range dengan X max min X min dengan hasil 4,43. Selanjutnya yaitu standar deviasi, didapatkan hasil 1,4666. Selanjutnya yaitu uji kecukupan data, didapatkan hasil 1,18386 dengan nilai UCL yaitu 96,08024, CL 93147, dan LCL 90,21376. Dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan grafik peta X sebagai berikut. Dari grafik tersebut, data pengamatan masuk dalam range antara UCL dan LCL, maka data tersebut seragam. Lalu selanjutnya untuk peta R sendiri, mean-nya didapatkan 4,57 dibagi 4, 1,4225. Jadi rata-rata pada peta adalah 1,4225. Untuk range sendiri, X max dikurangi X min, didapatkan hasil 1,48. Next. Lalu ada standar deviasi. Dari tabel 5.9, perhitungan standar deviasi data berupa kelompok 1 didapatkan hasil 0,655. Lalu selanjutnya yaitu uji kecukupan data. Didapatkan hasilnya 8179,6125. Karena N aksel lebih besar sama dengan N, maka data dianggap belum cukup. Lalu untuk keseragaman data, UCL-nya didapatkan min 0,238694, untuk CL-nya sendiri 1,425, LCL didapatkan 0,10184. Next. Berikut gambar peta R seperti ini, data seragam karena di antara UCL dan LCL. Next. Adalah langkah-langkah atau prosedur dari penggunaan APD sampai selesai. Next. Flowsheet, yaitu dari prosedur penggunaan mesin fries. Wajib diperhatikan agar tidak terjadi kecelakaan saat menggunakan mesin fries dan meminimalisir kecelakaan. Jadi patut untuk diperhatikan ya untuk flowsheet-nya. Next. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. Analisa. Pada praktikum kali ini membahas tentang bagaimana cara menggunakan mesin flash dan pengetahuan tentang pengukuran. Pada pembahasan, berikut adalah tahapan atau langkah yang harus dilakukan dalam proses praktikum. Yang pertama, memastikan bahwa mesin flash yang akan kita gunakan sudah terhubung dengan sumber daya. Kemudian untuk selanjutnya, menggunakan APD yang berupa kacamata pelindung, memasang mesin flash yang akan digunakan, pisau flash dipasang pada arbor, lalu dikencangkan, dan yang terakhir, jepit benda kerja pada meja, dan kemudian cicil perlahan benda kerja melewati pisau. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, mesin fries sebagai alat pembuat benda kerja. Bagian mesin fries terdiri dari spindle utama, meja, motor drive, dan lain-lain. Pengukuran merupakan kegiatan untuk menentukan suatu nilai besaran kuantitatif. Untuk saran, praktikan disarankan menggunakan APD dengan baik, menjalankan praktikum sesuai dengan prosedur, dan mempelajari serta memahami konsep dasar sebelum praktikum. Next. Untuk literatur yang kami gunakan dalam penulisan adalah 3 buku, 5 jurnal, dan 1 internet. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami 22, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.